Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, ketemu dengan Ibu Yuli. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai metabolisme. Sebelumnya bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Sehat walafiat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jadi kita masih belajar secara daring. Terima kasih kalian sudah melaksanakan pembelajaran biologi dengan baik. Sudah ada beberapa nilai pada KD 3.1 ya. KD 3.1 sudah sampai dengan penilaian harian. Saya sudah lengkap memiliki nilai tugas, nilai praktek dan nilai penilaian harian. Penilaian harian sudah 2 kali remedi, jadi sudah cukup. Nilai kalian sudah kalian ketahui semuanya. Nah, untuk KD 3.2 kemarin sudah kita awali dengan tugas. Jadi kalian melaksanakan tugas, sudah mengumpulkan tugas tentang enzim. Nah, jadi enzim itu membantu proses metabolisme. Apa metabolisme itu? Metabolisme itu adalah keseluruhan proses perubahan reaksi biokimia yang berlangsung di dalam tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup. Ya, jadi metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Mungkin kalian sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa di dalam tubuh kita, tubuh manusia, semua makhluk hidup termasuk kita manusia, itu terjadi reaksi kimia. Nah, proses metabolisme itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu apa? Anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks. Jadi molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Yang tentunya kalau untuk menyusun itu memerlukan suatu energi. Jadi saya ulangi, metabolisme itu adalah apa tadi? Serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dibedakan menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah kebalikannya, yaitu apa? Proses pembongkaran ya, atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang membebaskan energi. Nah, tadi di awal kita sudah, Bu Yuli sudah utarakan bahwa untuk proses metabolisme ini diperlukan enzim. Nah, kemarin pada pertemuan kemarin, minggu kemarin, itu sudah diawali dengan enzim. Apa tuh sebenarnya enzim? Nah, jadi yang terlibat itu adalah enzim. Nah, enzim dibedakan menjadi holoenzim dan apoenzim. Nah, jadi holoenzim strukturnya itu sebenarnya enzim itu adalah protein. Nah, itu protein itu berarti apa? Apoenzim. Selain ada apoenzim yang berupa protein, juga ada gugus prostetik, ya. Jadi enzim itu, enzim yang lengkap atau enzim itu holoenzim dibedakan menjadi 2 bagian, apoenzim yaitu protein dan gugus prostetik yang berupa apa? Kofaktor. Kofaktor itu berupa senyawa organik. Nah, misalnya apa? B1, B2. Nah, dan koenzim. Nah, kalau koenzim itu berupa logam-logam. Jadi senyawa anorganik. Jadi istilah organik sama anorganik, kalau organik itu bersifat hidup ya, berasal dari makhluk hidup. Nah, vitamin B, B2 dan sebagainya. Sedangkan koenzim itu yang berupa senyawa anorganik, berupa logam-logam. Nah, jadi enzim, sekali lagi, enzim itu tadi adalah berupa protein, ya, berupa apoenzim dan gugus prostetik ada 2, yaitu kofaktor dan koenzim. Nah, bagaimana cara kerja enzim?
Cara kerja enzim, jadi enzim itu adalah suatu senyawa protein tadi yang fungsinya adalah mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia mempercepat suatu reaksi kimia. Dia dikatakan sebagai apa? Biokatalisator. Apa tadi biokatalisator? Dia mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Itu adalah biokatalisator. Nah, cara kerja enzim, coba perhatikan di sini. Kemarin tugasnya cara kerja enzim ada 2, yaitu apa kemarin? Kunci gembok dan induksi pas. Ini jadi kalian ibaratkan enzim itu adalah gemboknya. Jadi gemboknya. Di dalam gembok itu kan ada apa? Ada lubang kuncinya. Nah, jadi enzim itu terdiri dari ini enzim, ini adalah enzim. Gemboknya tadi, dia memiliki sisi aktif. Ini sisi aktif enzim. Sedangkan yang bagian selain sisi aktif disebut sisi tidak aktif, ya, sisi tidak aktifnya. Nah, jadi hubungan antara kunci dan gembok itu pasti pas. Jadi kalau kalian mau membuka pintu, itu kuncinya kamu masukkan ke lubang pintu. Baru klik, baru pintu bisa terbuka. Demikian juga kunci motor, sepeda motor, ya kan? Kalau baru itu pas. Kalau longgar nggak bisa, terlalu kenceng juga nggak bisa. Nah, jadi kalau substratnya tadi, jadi sekali lagi gemboknya itu adalah ibaratnya apa? Enzim yang memiliki sisi aktif. Kalau substratnya, kunci tadi, anak kuncinya tadi dimasukkan sini, pas kan? Nah, jadi hubungan antara ini seperti kunci dan gembok. Jadi substratnya itu kuncinya, apa tadi? Iya, enzimnya, gemboknya adalah enzimnya mempunyai sisi aktif. Yang kedua, induksi pas. Nah, induksi pas itu lebih fleksibel lagi. Kenapa? Karena bagaimanapun bentuk daripada sisi aktif enzim ini, ya, sisi aktifnya bentuknya bagaimanapun, dia akan menyesuaikan diri dengan substrat yang akan masuk. Jadi substratnya bentuknya seperti apa saja, dia akan pas masuk sini. Karena apa? Sisi aktif enzim tadi menyesuaikan ya bentuknya dengan substrat. Nah, jadi kalau sudah begini reaksi berjalan. Hasilnya apa? Nanti enzim terlepas, terbentuklah hasil akhir. Nah, cara kerja enzim itu tadi sudah Bu Yuli bilang sifat enzim ya, dia adalah sebagai katalisator, biokatalisator, dia mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Dia suatu protein bersifat khusus, khas, tidak tahan panas. Nah, dipengaruhi oleh suhu. Suhu terlalu tinggi nggak bisa, akan rusak enzimnya. Nah, jadi kenapa kalau makanan dipanaskan itu tidak akan basi? Kenapa? Ya, karena pada suhu tinggi enzim itu akan terdenaturasi, dia akan rusak. Sehingga apa? Iya, kenapa makanan itu busuk? Makanan busuk karena ada bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk itu bisa hidup karena di dalam tubuhnya terjadi metabolisme. Metabolisme dipengaruhi oleh apa tadi? Enzim. Jadi kalau enzimnya rusak, otomatis metabolisme terhenti, bakteri mati. Jadi pada suhu tinggi bakteri akan mati karena apa? Enzimnya akan rusak. Nah, dipengaruhi juga oleh pH. Nah, jadi makanan diawetkan dengan cara apa? Diasamkan. Nah, pengasaman itu juga akan merusak pH. Sisi aktif enzimnya akan rusak. Dipengaruhi juga oleh zat penghiat dan penghambat. Kemarin yang saya pakai ini ya, saya berikan tugas ke kalian. Dipengaruhi juga oleh penghambat atau yang disebut inhibitor. Nah, mengenai inhibitor ada 2, yaitu apa kemarin? Yang sudah mengerjakan, semua saya rasa sudah mengerjakan. Ada inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Nah, bagaimana kalau inhibitor kompetitif? Ya, jadi sekali lagi seperti model kunci gembok seperti ini. Ya. Ini sisi aktifnya. Ada 2 bentuk yang sama, yaitu apa? Substrat, dan satu lagi di sini ada apa? Inhibitor atau penghambat. Yang bentuknya ini akan pas, menyesuaikan apa? Sisi aktif. Jadi kalau masuk ke sini akan pas, ya. Jadi seperti kunci gembok yang tadi sudah kita bicarakan.
Jadi sini akan pas. Nah, kalau ada dua bentuk yang sama yang berlomba-lomba, berkompetisi akan masuk ke dalam sisi aktif enzim, bagaimana? Nah, siapa dulu yang masuk? Kalau yang masuk adalah substrat, ya sudah, reaksi berjalan, ya kan? Akan terjadi reaksi kimia. Tetapi kalau yang masuk adalah apa? Yang masuk adalah inhibitor, masuk ke sini, substratnya bisa masuk nggak? Bisa bergandengan, berhubungan dengan enzim nggak? Tidak bisa kan? Nah, berarti reaksi tidak akan terjadi. Jadi kalau inhibitor kompetitif itu dia berkompetisi. Karena apa? Bentuk sisinya daripada enzim itu sama persis, pas masuk ke sisi aktifnya enzim. Nah, yang kedua apa? Inhibitor non kompetitif. Jadi kalau inhibitor non kompetitif bentuknya sama nggak dengan enzim kira-kira? Dengan substrat sama nggak? Inhibitornya tidak sama. Jadi dia kalau substrat masuk ke sini, tetapi inhibitor tadi masuknya tidak pada sisi aktif. Dia masuk pada sisi alosterik atau sisi tidak aktifnya. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Bentuknya mungkin aja bundar aja, misalnya bulat aja. Kalau di sini ada, misalnya di sini ada penghambat, ada inhibitor non kompetitif. Apakah bentuk sisi aktif tidak berubah? Akan berubah. Ya, dia mungkin agak menonjol ke sana. Sehingga kalau sisi aktifnya ini berubah, apakah substrat masuknya pas pada sisi aktif enzim? Pas? Tidak kan? Nah, jadi tidak pas. Kalau tidak pas, berarti reaksi kimia tidak terjadi. Meskipun substrat sudah sini, tapi tiba-tiba ada inhibitor. Nah, sudah longgar lagi, ini masuk sini tidak pas. Sehingga reaksi tidak akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah paham? Itu terus berikutnya kita masuk pertama dulu tadi. Penamaan enzim nanti dibaca sendiri. Nah, kita masuk tadi, kembali lagi. Metabolisme dibedakan menjadi dua. Yaitu apa tadi? Yaitu apa? Iya, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pembongkaran, pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Contoh di sini, contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi seluler. Respirasi sel. Respirasi sel yang sudah kalian ketahui, respirasi, pernapasan sel. Pernapasan sel bernapas. Kalian bernapas itu apa sih sebenarnya di kelas 11? Kemarin sistem pencernaan makanan. Nah, jadi respirasi sel ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu respirasi aerob. Kenapa aerob? Karena membutuhkan O2 dan respirasi anaerob. Kita bicarakan dulu respirasi aerob. Nah, jadi peristiwa respirasi adalah katabolisme tadi, pembongkaran senyawa kompleks ini. Apa sih sebenarnya dibongkar? Yang dibongkar adalah molekul glukosa C6, H12, O6. Kita bernapas, kalian bernapas membutuhkan apa? Oksigen kan? Nah, jadi oksigen ini untuk mengoksidasi, membakar glukosa ini menjadi apa? Molekul air, dan kalian bernapas mengeluarkan apa? Mengembuskan apa? CO2. Dan dihasilkan energi. Nah, energinya berupa apa? Nanti kita pelajari bersama. Jadi sekali lagi, respirasi aerob itu membutuhkan O2 untuk membongkar satu molekul glukosa ini menjadi H2O dan CO2 dan dihasilkan energi. Jadi kalian bisa beraktivitas apa saja. Itu karena terjadi proses katabolisme ini, respirasi sel ini. Siapa masih ingat? Respirasi sel terjadi di mana? Siapa? Di mitokondria. Oke. Respirasi sudah kita mulai ya, karena reaksinya ini sangat panjang. Coba. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Reaksi respirasi sel aerob. Respirasi aerob itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, berikutnya Daur-Krebs. Tapi di antara glikolisis dan siklus Krebs, kenapa ini nggak dituliskan? Karena memang reaksinya pendek.
Ada. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Saya ulangi, yang pertama respirasi sel, respirasi aerob. Kenapa aerob? Karena membutuhkan O2 ini dibedakan menjadi 4 tahapan. Ada 4 tahapan reaksi kimia yang amat sangat kompleks. Yang pertama adalah glikolisis. Yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Ketiga siklus Krebs atau daur Krebs. Keempat transport elektron. Nah, jadi coba ini skema garis besarnya ya. Kalau kita bicarakan seperti ini gambar mitokondria. Nanti aja kalau kita sudah ini. Yang pertama dulu, glikolisis. Apa sih sebenarnya glikolisis? Proses pengubahan molekul glukosa. Tadi 1 molekul glukosa yang memiliki 6 atom C, C6H12O6, 6 atom C menjadi asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Tempatnya di mana? Kalau tadi kalian saya tanya tadi di mana tempatnya terjadinya? Di mitokondria. Ini gambar mitokondria. Oke. Kalau proses glikolisis yang pertama ini masih terjadi di luarnya mitokondria. Berarti kalau di dalam sel di mananya? Sitoplasma. Jadi masih terjadi di sitoplasma. Coba perhatikan. Ini reaksinya seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Nah, tadi 1 molekul glukosa C6H12O6 sudah. Kita nggak usah menghiraukan reaksi kimianya, nggak usah. Ya, coba kita pelajari tahapan ini aja. Nanti kalian harus bisa menyimpulkan hasilnya apa dari glikolisis ini. Nah, perhatikan 1 molekul glukosa. Jadi cara membacanya gini ya. Nah, tadi di dalam proses metabolisme itu ada yang membutuhkan energi, ada yang menghasilkan energi, gitu kan? Nah, demikian juga pada proses glikolisis ini. Glikolisis ini juga ada yang menghasilkan energi, ada yang membutuhkan energi. Energinya apa sih sebenarnya? Energi pada metabolisme itu energi langsungnya yang dipakai untuk aktivitas itu adalah ATP, sedangkan energi tidak langsungnya adalah berupa NADH. Gitu ya. Coba perhatikan, coba kita pelajari bersama. 1 molekul glukosa dibantu oleh enzim heksokinase diubah menjadi 1 molekul glukosa 6 fosfat. Nah, kalau ada tanda ATP masuk ke sini, berarti ini apa? Iya, dibutuhkan 1 molekul ATP. Nah, selanjutnya 1 molekul glukosa 6 fosfat dibantu oleh enzim fosfoheksoisomerase diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. 1 molekul fruktosa 6 fosfat. Berikutnya, 1 molekul fruktosa 6 fosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase diubah menjadi 1 molekul fruktosa 1,6 difosfat. Dan ini tandanya sama tadi, berarti dibutuhkan 1 mol ATP. Nah, jadi sampai tahapan ketiga ini tadi apa? Sudah apa? Pada reaksi 1, 2, 3 ini ke 1 dan ketiga masing-masing dibutuhkan 1 ATP. Jadi sampai tahapan ketiga sudah dibutuhkan 2 ATP. Berikutnya, 1 molekul fruktosa 1,6 difosfat dibantu enzim aldolase diubah menjadi 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini tanda 2 artinya 2 molekul. Berikutnya, 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat dibantu oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Nah, ini terus diubah menjadi 2 molekul 1,3 difosfogliserat dan dihasilkan 2 molekul ATP. Jadi kalau ada tanda panah keluar berarti dihasilkan. Ya. Berikutnya, 2 molekul 1,3 difosfat gliserat, 2 molekul 1,3 difosfogliserat
dibantu oleh enzim fosfogliserat kinase diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP. Berikut, 2 molekul 3 fosfogliserat dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat. 2 molekul 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim enolase diubah menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat. Nah, berikutnya 2 molekul fosfoenol pirufat dibantu oleh enzim pirufat kinase diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan 2 ATP. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, nah proses glikolisis ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada proses glikolisis ini dihasilkan apa? Dihasilkan 2 molekul asam pirufat, benar, 1. Terus yang kedua 2 NADH. ATP-nya dihasilkan berapa? Dihasilkan 2 tambah 2, 4, tetapi pada reaksi 1 dan 3 dibutuhkan berapa tadi? Dibutuhkan masing-masing 1. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi kesimpulan daripada tahapan glikolisis adalah dihasilkan 1 molekul glukosa ini akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Nah, itu dulu ya. Coba pelajari lagi. Masih ada lagi tapi kita ini pada pada link yang lain ya. Satunya lagi. Masih tahapannya ini baru glikolisis. Masih ada tahapan yang kedua apa? Dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat sistem transport elektron. Ya, kita sambung pada link berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.